Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya, Ibu Nurul Hidayati Sulistiawati, SPDSD, selaku kepala sekolah dari UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Bondo, dan juga sekaligus kepala dari TPQ Tarbiyatus Sibyan di Desa Winongan. Baik, Bu Nurul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu, dan nuwun sewu, saya juga mohon izin minta waktunya Bu Nurul. Saya sangat terima kasih lah Bu ya, karena Bu Nurul sudah menyempatkan waktu untuk wawancara kita kali ini, Bu. Nah, untuk wawancara kita kali ini berhubungan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini juga terkait dengan tugas saya di demonstrasi kontekstual modul 3.1 di pendidikan guru penggerak. Baik, kita mulai, Bu. Kita santai aja, Bu ya. Ini karena saya juga belajar bagaimana mengambil keputusan ketika kita di posisi sebagai pemimpin. Jadi kula niki ngangsu jenengan. Semoga dapat bisa saya sampaikan. Baik, Bu. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, ya, Bu. Nah, selama ini bagaimana Bu Nurul itu dapat mengidentifikasi suatu kasus atau permasalahan itu termasuk dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Bu Indri, sukses selalu sebagai CPP. Amin, amin. Begini Bu, sebagaimana kita ketahui bahwa di suatu lembaga itu tidak ada suatu masalah atau permasalahan atau kasus. Tentunya itu sehari-hari kita akan selalu dapat kasus-kasus yang seperti itu. Nah, untuk yang ini bagaimana saya menentukan kasus ini termasuk kasus yang berupa dilema etika ataupun bujuk moral? Kita sudah tahu bahwa di kasus yang berhubungan dengan dilema etika itu ada kasus yang benar sama benar, pilihan antara dua kasus yang sama-sama benar. Sedangkan yang bujuk moral kasus antara benar dan salah. Insya Allah kalau kita menentukan kasus ini benar salah itu gampang sekali, ya. Insya Allah sudah kelihatan sekiranya melanggar norma aturan, oh ini pasti salah, tidak boleh kita lakukan. Nah, ini yang tersulit itu adalah kasus tentang dilema etika, yang mana sebelum kita menentukan atau mengidentifikasi suatu kasus itu masuk ke kasus dilema etika atau kasus bujuk moral, maka kita harus pahami dulu sebagai kepala sekolah kita sudah punya bekal. Kita harus sudah mengetahui merupakan peraturan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan terhadap bagaimana kita mengelola suatu lembaga pendidikan di sekolah dasar. Nah, dengan begitu, nantinya apabila kita di perjalanan menemui suatu kasus, maka kita akan langsung bisa, kasus ini sudah jelas-jelas melanggar peraturan. Nah, bila kasus ini masih tahap biasa, maka dari itu kita yang terutama sekali untuk bisa menentukan itu, kita cari datanya dulu. Jadi dalam menentukan kita memilih kasus antara dua kasus yang sama-sama betul-betul kita benar ya, kasusnya sama-sama benar, tentunya kita harus lebih ekstra hati-hati, ekstra lebih teliti, dan kalau bisa kita bisa meminta masukan dari rekan-rekan. Pertanyaannya, keputusan di sekolah Anda terutama jika kasus ini termasuk dilema etika, jadi memilih di antara benar dan benar, memilih yang paling benar di antara yang benar-benar, Bu. Bagaimana pertimbangannya, apa saja? Ya, terima kasih Bu. Memang kalau dalam kita menentukan kasus yang sama-sama benar, tentunya lebih ekstra dan sangat sulit ya. Kita harus lebih teliti, lebih paham dari kasus tadi, latar belakangnya kasus tadi ya. Dan mungkin pertimbangan yang utama itu adalah kebermanfaatannya. Ya, manfaatnya itu kira-kira lebih banyak mana ya, lebih banyak mana dengan resiko yang ditimbulkan.
dua kasus tentu tidak mungkin dalam 2 kasus pasti sama semuanya sama, tidak mungkin ya. Ya itu yang pertimbangannya tadi, kebermanfaatannya mana yang lebih banyak, terus minimal resikonya, juga kebermanfaatan tetap kita pikirkan ada siswa ke siswa ya, ke siswanya itu lebih cenderung banyak ke siswa atau kemana ya, itu yang lebih kita pikirkan, kita tonjolkan, dan mungkin juga dari masukan dari rekan-rekan guru. Mungkin kalau dari saya pertimbangan ini cuma sekian. Barangkali dengan adanya dari rekan-rekan guru lebih banyak masukan, sehingga akan menguatkan yang saya pilih itu lebih kuat dengan dari berbagai masukan yang didapat dari beberapa rekan. Setelah memutuskan berarti Masya Allah berarti ada musyawarah, kemudian tetap ya Bu, kita harus ini open mind dengan pertimbangan orang lain. Siapa tahu dengan seperti itu, banyak pertimbangannya, mungkin keputusannya bisa lebih valid, bisa lebih kuat begitu Bu ya. Iya. Masya Allah, ini Bu. Saya lanjutkan lagi berikutnya ya Bu ya. Nah, dalam ini mengambil keputusan tentunya kan ada langkah-langkah atau prosedur yang bisa yang biasa Bu Nurul lakukan selama ini. Kira-kira kalau dalam ada kasus dilema etika, langkah-langkah yang Bu Nurul ambil itu bagaimana? Ini ada step-stepnya. Langkah-langkah biasa yang kami ambil dalam menyelesaikan suatu kasus. Yang pertama adalah perlu keterbukaan, ya. Terbuka, bukan hanya untuk kepala sekolah disimpan sendiri, tapi terbuka, kita berbagi atau sharing dengan sesama rekan-rekan guru, dan rekan-rekan guru itu kita buat bagaimana mereka itu nyaman memberikan pendapatnya pada kita. Kita jangan sampai menganggap bahwa teman-teman guru itu adalah anak buah kita yang harus apa kata kepala sekolah, bukan. Tapi itu semuanya kita sharing bisa dengan bebas dan nyaman untuk sharing, mengemukakan pendapatnya demi, ini yang utama itu adalah demi sekolah atau lembaga kita. Itu yang perlu betul-betul digarisbawahi, bahwa apa yang kita lakukan bersama teman guru, apapun keputusan dalam mengambil keputusan itu adalah demi sekolah, demi lembaga kita, bukan demi kepala sekolah. Sehingga dengan begitu, tanaman seperti itu, sehingga teman-teman rekan-rekan guru itu merasa memiliki sekolah, merasa sekolah itu juga tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawabnya kepala sekolah, bukan hanya kepala sekolah enggak, guru mengikut saja bukan, tapi sama-sama memikirkan bagaimana menjadikan lembaga yang kita berada di sini itu kita bisa memiliki, sama-sama merasa milik ini adalah milik saya, ini adalah tanggung jawab saya, bukan tanggung jawab kepala sekolah. Jadi harus bisa menciptakan, saya sebagai kepala sekolah menciptakan bagaimana teman-teman itu bisa nyaman, bisa sharing, berbagi pengalaman dengan kita dengan nyaman. Jadi mungkin langkah-langkahnya tadi dikumpulkan Bu ya, terus kemudian sharing, dianalisis bersama, ada komunikasi, baru diambil keputusannya ya Bu ya. Tentunya ya itu seperti yang jenengan katakan tadi, berarti harus memihak kepada banyak orang dan juga tidak bertentangan dengan apa tadi Bu? Peraturan ya. Peraturan dari pemerintah begitu Bu ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali, inspiratif. Saya jadi belajar banyak dari Bu ini. Sama. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, dalam pengambilan keputusan Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bu Nurul anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus yang efektif, yang pertama itu tetap keterbukaan dan melibatkan semua insan yang ada di lembaga, terutama para teman-teman rekan guru. Mungkin juga nanti kalau bisa diperlukan melibatkan orang tua, wali murid, ya itu. Karena Pak wali murid itu jadi banyak itu sangat membantu ya. Terutama dalam membantu melancarkan program-program sekolah. Wali murid juga bisa diajak untuk sharing. Atau juga wali murid atau Pak Bilban bisa diajak untuk menjadi narasumber. Ya. Mungkin dengan sekali-kali mendatangkan wali murid, anak-anak lebih gembira, lebih merasa dekat. Begitu juga untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang memang sekiranya memerlukan masukan dari luar sekolah,
maka kami tidak segan-segan dengan terbuka, dengan legowo minta bantuan dari komite atau paguyuban. Baik sekali Bu. Wah, hebat ini, berarti komunikasi di sini sudah sangat bagus Bu ya. Alhamdulillah sini guru-gurunya semuanya tuh memang sudah mereka berwawasan luas, mereka semuanya bisa diandalkan dan semuanya juga pengertian, sudah tahu tugasnya masing-masing dan juga punya semangat atau loyalitas yang tinggi pada lembaga atau tugasnya. Mas Allah sudah sangat ini apa? Dengarnya itu seneng loh. Semoga bisa berkelanjutan. Amin. Kemudian menurut Bu Nurul, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya kan dalam mengambil keputusan tidak semulus jalan tol Bu ya. Pasti ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya apa aja? Dalam mengambil suatu keputusan tentunya pasti ada tantangannya, pasti ada pro, ada kontra, ya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, dari situ kita ambil tengah-tengahnya, bagaimana ya, mana yang lebih memberikan manfaat banyak, mana yang sekiranya tidak merugikan banyak orang, kita minimalisir ya resikonya, itu tantangannya. Tantangan dari luar mungkin juga dari lembaga, dari luar siswa, dari siswa kita juga harus mempelajari karakternya siswa, bagaimana bisa nanti menerima kasus yang betul-betul memerlukan untuk kita ambil keputusan mana yang dipilih ya, seperti tantangannya. Tentunya memang tantangannya berat sekali kita untuk memuaskan semuanya, memuaskan semua pihak, semuanya bisa menerima. Nah, yang penting kita ambil mana yang sekiranya lebih banyak bisa diterima oleh semua pihak dan menguntungkan tetap oleh lembaga atau siswa, seperti itu. Tetap bisa mungkin ya, sebisa mungkin pihak pada siswa ya itu. Masa tantangan itu kali sudah cukup. Alhamdulillah. Kemudian Bu, apakah Bu Nurul memiliki tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam menyelesaikan suatu kasus dilema etika? Insya Allah dalam penyelesaian suatu masalah tentunya tidak ada jadwal Bu ya, karena apa kasus itu juga tiba-tiba dan datangnya tidak terjadwal. Tidak terjadwal. Jadi ketika suatu ada kasus maka sebisa mungkin segera kita selesaikan, ya segera kita selesaikan supaya tidak berlarut-larut. Nah, itu nanti kalau kasus itu berlarut-larut tidak selesaikan, nanti akan mengganggu atau menghambat yang lain. Ya, jadi sebisa mungkin kita selesaikan waktu itu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin untuk diredam dulu. Kalau sekiranya kasus itu nanti kalau ketika kita mengambil keputusan, kita itu berdasarkan emosi. Nah, jadi seperti itu. Kalau kasusnya seperti itu nanti kita bisa diamkan beberapa saat dulu sampai nanti mereda, baru kita carikan solusinya. Jadi itu ada tergantung itunya Bu ya, tergantung urgensinya perlunya mana harus diselesaikan dulu atau bisa di kemudian. Jadi memang keputusan yang dihasilkan benar-benar valid dan juga tidak berdasarkan emosi sesaat ya, tidak subjektif ya, sampai sesuai emosi sesaat. Oke, berikutnya Bu, tinggal sedikit ini Bu. Nah, berikutnya, apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Nurul dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Alhamdulillah, insya Allah di lembaga saya sangat bersyukur. Saya mendapatkan dukungan yang baik dari seluruh rekan-rekan Dewan Guru. Mereka juga kompetensinya juga tinggi, mereka juga punya loyalitas yang tinggi, punya rasa kepedulian yang tinggi terhadap lembaga ataupun terhadap peraturan-peraturan atau terhadap kasus-kasus terhadap apapun yang terjadi di lembaga itu. Teman-teman sangat peduli dan sangat sangat aware dalam ikut menyelesaikan suatu masalah apapun. Mereka juga mudah untuk diajak sharing. Mereka memang betul-betul kerjasama yang bagus lah. Alhamdulillah di lembaga kami sangat solid ya, agar tidak ada gap, tidak ada apa.
walaupun misal ada yang sukuan, masih sukuan atau yang sudah pakarnya sudah tinggi, tidak ada di sana. Karena mereka kalau sudah masuk di suatu lembaga ini, di sini mereka sudah sama-sama sebagai abdi negara, harus mengajari yang baik dengan siswa, harus menjaga nama baik lembaga, harus bisa membuat lembaga ini nyaman baik untuk siswa maupun untuk kita semua. Mantap sekali Bu, berarti kondisinya ini sangat kondusif ya. Semoga kedepannya terus seperti itu. Ya, amin. Jadi benar-benar egalitasnya, kesetaraannya sudah terjaga dengan baik ya, tidak ada gap, semuanya juga saling merasa seperti keluarga mungkin Bu ya. Keluarga. Supaya kita datang ke sini bekerja dengan nyaman. Nyaman ya, kalau sudah nyaman ya, enak memang. Enak, kita sudah seperti satu keluarga, anak-anak nanti menerima dengan baik. Dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan kita semua. Amin. Nah ini, wah, satu pertanyaan lagi yang terakhir Bu. Dari semua hal yang disampaikan tadi Bu tentang pelajaran, apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Nurul selama mengambil keputusan, terutama yang menyangkut dilema etika? Kira-kira pembelajaran apa yang bisa diambil? Bagi saya pembelajaran yang sangat utama itu adalah bahwa dalam kita mengambil suatu keputusan yang utama tidak boleh gusa-gusu, harus bijaksana, keterbukaan, dan melibatkan seluruh jajaran dewan guru yang ada di lembaga kita. Dan yang paling utama adalah keberpihakan pada siswa atau lembaga, itu yang lebih utama. Jadi kami merasa dalam apa yang kami lalui ini bahwa ternyata saya itu harus lebih bijaksana dan bagaimana nanti ada kasus ini saya harus bagaimana penyelesaiannya, bagaimana dengan teman-teman rekan-rekan guru semua bisa nyaman, bisa saling memberikan sharing atau pendapat dan masukannya. Tetap adalah prioritas utama ada keberpihakan pada siswa atau tidak terasa ini pertanyaan saya sudah habis dan semua sudah dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa hebat dan inspiratif. Di sini saya mendapatkan jawaban-jawaban yang bisa saya gunakan sebagai bekal saya. Mungkin ketika saya mendapatkan kasus dilema etika seperti ini, wah sudah ada ilmunya ini dari Bu Nurul ya, ada step-stepnya, terus bagaimana menjaga keterbukaan, bagaimana menganalisis suatu keputusan ambil yang mana ya, ada analisisnya sehingga kita bisa mengambil keputusan yang bijaksana dengan kebermanfaatan yang sangat besar ya di hasil akhirnya, kemudian juga dampak yang paling minim dari satu keputusan itu yang dan juga yang saya garis bawahi tadi adalah berpihak pada murid ya Bu ya, murid-murid dan murid, karena kita memang di lembaga pendidikan yang mana ada kepentingan murid di situ yang paling besar. Iya, itu kan seperti saya juga pengetahuan saya juga cuma sebatas ini, karena apa, ingat pepatah di atas langit ada langit. Jangan harus bisa lebih belajar lagi, bukan hanya dari saya, tapi insya Allah dari teman-teman yang lain, dari KS yang lain, jangan bisa lebih banyak mendapatkan ilmu yang semoga nantinya panjenengan bisa terapkan ketika panjenengan nanti akan menggantikan kami semua ini ya. Kalau jadi pemimpin, insya Allah jenengan bisa lebih tinggi, lebih baik dari apa yang kami lakukan sekarang. Karena ingat di atas langit ada langit. Dan untuk menuntut ilmu bukan hanya di satu tempat, jadi terus sampai dimanapun dan pada siapapun. Semoga itu nanti bisa panjenengan jadi bekal. Nanti karena apa? Untuk kedepannya negara itu ada di tangan-tangan panjenengan semua. Kita ini apa yang nanti yang panjenengan pelajari pada kita yang masih sedikit ini nanti mohon dikembangkan untuk berikutnya. Terima kasih Bu, ibaratnya memang 1000 teori itu tidak ada artinya kalau tidak dipraktekkan Bu ya. Iya. Terima kasih Bu Nurul atas waktunya, semoga ini juga bermanfaat bagi saya khususnya dan mungkin bagi pemirsa yang di sana yang mendengarkan percakapan kita. Oke, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Kalau salah. Kau bisa patahkan kakiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri. Bagaimana kabarnya Bu Iva? Alhamdulillah sehat walafiat dan sangat bahagia hari ini. Alhamdulillah.
Mohon izin ya Bu Ulfa, saya mengganggu waktunya ini Bu Ulfa. Wawancara. Sangat senang sekali malah kita bisa silaturahmi seperti ini. Kedatangan saya di sini, saya bermaksud untuk mewawancarai Bu Ulfa selaku kepala sekolah dari SDN Modali 2 berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ini nanti ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan, mohon izin ya Bu Ulfa ya. Oke. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama, Bu Ulfa. Baik. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan yang ada mungkin di lembaga SDN Modali 2 ini ya, itu masuk dilema etika atau bujukan moral? Kalau menurut Bu Ulfa bagaimana? Ketika saya mengidentifikasi permasalahan yang ada di sekolah dalam pengambilan keputusan, itu sebenarnya karena memang saya masih baru. Jadi ketika pengambilan keputusan tentunya itu saya mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan itu bagaimana, dan kadang dalam sebuah permasalahan itu ketika mau mengambil keputusan saya merasa ada sesuatunya itu benar semua. Ketika saya mau mengambil keputusan yang ini ternyata yang opsi yang lain pun juga benar. Itu dilema etika bagi saya. Itu saya jujur merasa sangat sulit sekali. Benar-benar harus langkah-langkah yang tenang, keputusan yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Tetapi ketika ada permasalahan yang sudah diidentifikasi dengan baik dengan beberapa langkah, hasilnya itu keputusan benar dan salah, saya pastinya langsung memilih keputusan yang benar. Yang dilema etika nanti ketika sama-sama benar ya. Sama-sama benar. Itu butuh pertimbangan dan proses identifikasi yang benar-benar menghasilkan keputusan yang bijaksana. Nah, berarti yang dilema etika kan sama-sama benar. Nah, kalau misalnya di lembaga ini ada permasalahan atau kasus yang termasuk dilema etika, yang mana tadi keputusannya sama-sama benar ya, tentunya kan sulit katanya jenengannya. Kira-kira jenengan dalam memilih yang diantara yang paling benar diantara dua yang benar tadi bagaimana Bu? Kan sama-sama mengandung nilai kebajikan, sama-sama benar. Kira-kira Ulfa ini bagaimana mengambil keputusannya? Oh, dari A dan B itu kesalahan saya pilih A, kemudian atau A saya pilih B, dari dua yang sama benar ini saya pilih ini. Seperti yang saya sampaikan awal tadi, ketika ada dilema etika, tentunya keputusan yang saya rasa itu sama-sama benar, saya juga akan melakukan proses. Yang pertama, saya akan musyawarahkan dulu dengan guru kalau itu bermasalah yang ada di sekolah, melakukan musyawarah dan meminta pertimbangan dari mereka. Dengan begitu ada keterbukaan di dalam lembaga kami. Dan ketika mengambil keputusan, saya mengarahkan kepada Bapak Ibu guru itu fokusnya tentang kemanfaatan. Dari dua keputusan yang sama-sama benar, mana yang lebih manfaat, mana yang lebih meminimalisir dampak negatifnya. Kemudian dan ditambah lagi itu keputusan yang manfaatnya bisa sampai jangka panjang demi keberlangsungan sebuah lembaga. Jadi tetap ya musyawarah dan mempertimbangkan pendapat dari banyak pihak ya Bu Ulfa ya. Luar biasa sekali. Saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya Bu Ulfa. Nah, selama ini ketika ada permasalahan yang menyangkut dilema etika, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa jenengan lakukan selama ini yang sudah diterapkan mungkin Bu? Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Indri. Kebetulan saya jadi kepala sekolah itu berangkatnya karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Di situ saya mempelajari, saya masih ingat itu di modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Di situ kami mempelajari bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan oleh seorang pemimpin ketika akan mengambil keputusan. Ada 9 langkah pengambilan keputusan dan alhamdulillah dari beberapa keputusan yang saya ambil selama jadi kepala sekolah di SDN Modali 2 itu, saya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan. Alhamdulillah juga
hasil keputusannya sesuai dengan itu tadi, keterbukaan dan kemanfaatan bagi kita semua seluruh warga sekolah. Masya Allah, ini luar biasa sekali berarti ya. Ini jebolannya CGP dan juga Ibu PP ini sepertinya. Jadi sangat modul-modul di CGP ini sangat relate sekali dengan kehidupan di sekitar kita ya, kehidupan nyata, relevan begitu dan kontekstual ya Bu Ulfa ya. Masya Allah, sudah diterapkan, luar biasa hebat. Saya ini ngaji loh jenengan. Oh, ya makanya nggak salah jenengan ada di angkatan 10 guru penggerak ini. Banyak ilmu yang diperoleh di pendidikan guru penggerak. Kemudian next kita lanjut lagi ya Bu. Yes, ya. Nah, santai-santai aja Bu ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu Ulfa. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika suatu kasus itu menyangkut dilema etika? Kira-kira ada hal-hal efektif apa yang membuat Anda mempermudah untuk mengambil keputusan? Sangat banyak sekali hal-hal efektif yang bisa dilakukan. Yang pertama itu saya musyawarah. Ketika pengambilan keputusan sangat yang efektif saya lakukan itu adalah rapat dewan. Intinya musyawarah. Musyawarah dulu, meminta pertimbangan, dipikirkan bersama bagaimana keputusan itu dapat kita ambil. Dan ada strategi yang saya lakukan. Kebetulan saya di sini kepala sekolah yang ada beberapa guru yang senior dan seumuran, jadi saya punya trik ketika itu saya meminta lebih utama kepada guru-guru yang lebih senior. Saya menghargai mereka karena mereka lebih banyak pengalaman, sehingga apa yang mereka ide atau pertimbangan pendapat dari beliau itu jadi masukan bagi saya. Jadi juga komunikasinya bagaimana Bu? Oh, karena kita semua dilakukan pengambilan keputusan selalu dengan musyawarah, pastinya komunikasi kami sangat efektif sekali. Disitulah ada keterbukaan dan kekompakan di SDM sekali. Jadi yang pertama tadi ibarat pepatah itu pengalaman adalah guru yang terbaik ya. Iya. Minta pendapat senior, kemudian ada yang menurut Anda ini yang sangat mendukung, juga ada komunikasi yang efektif dan juga keterbukaan. Memang kalau transparansi itu memang wah enak sekali. Nggak ada dusta di antara kita ya, Pak ya. Benar sekali. Dan malah nuansanya tuh kayak bukan kerja, ini keluarga, sehingga ada keterbukaan itu. Sangat inspiratif. Kemudian saya lanjutkan lagi ya Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya kita mengambil keputusan di antara dua yang benar itu kan ya sangat sulit. Pasti ada tantangannya ya. Tantangannya kira-kira apa Bu untuk kasus dilematika? Tantangannya saya sangat sulit sekali ketika dihadapkan oleh dilema etika. Semua kan benar, yang satunya itu benar, ketika diidentifikasi itu dia benar. Kemudian masalah ini ada keputusan, andaikan diberi keputusan ini benar. Ini saya itu yang menjadi tantangan berat. Kekhawatiran itu muncul ketika saya pikir dengan pertimbangan mana ini ya yang harus diambil dan yang akan dilakukan itu benar semua. Jadi ketika tantangan itu ada, ya kembali lagi saya meminimalisir dampak negatif, dan yang paling utama sesuai dengan harapan Kemendikbudristek berpihak kepada murid. Apa-apa itu yang utama murid dulu. Apa keputusan yang kita lakukan di sekolah itu kita utamakan murid kita. Setelah itu kita pertimbangkan dampak negatifnya, kemanfaatannya bagi seluruh warga sekolah, itu yang penting. Dan tentunya dari beberapa dua keputusan keputusan yang sama-sama baik ini, saya ambil yang benar-benar menghasilkan keputusan yang bijaksana dan diterima oleh seluruh warga sekolah. Memang tantangannya di situ ya. Memilih itu kita pilihan, satu pilihan dihadapkan pada satu pilihan itu memang menjatuhkan kepada yang ini nanti bagaimana dampaknya, yang ini bagaimana dampaknya gitu ya Bu. Baik, lanjutkan lagi ya Bu ya. Iya. Kemudian apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika? Apakah memilih langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ada jadwal atau tata kelola tertentu dari Bu Ulfa sendiri dalam menghadapi kasus yang termasuk dilema etika ini? Kalau sebuah jadwal saya tidak punya jadwal, tetapi ketika ada masalah
kalau memang masalah itu urgent dan harus diselesaikan segera. Waktu itu juga kita pikirkan bersama, kita rapatkan, kita ambil keputusan, kita identifikasi mana yang terbaik untuk kita lakukan selanjutnya dengan permasalahan itu. Tetapi ketika ada permasalahan yang berhubungan dengan perasaan, emosi, maksudnya ada masalah mungkin ada yang marah, ada apa berhubungan perasaan, saya diam dulu, mengamati dulu orangnya. Kalau itu pakai person orang, perasaan saya diam dulu. Saya amati, saya identifikasi bagaimana, dan pastinya kalau masalah orang ya kita duduk bersama untuk menyelesaikan. Jadi biar agak cooling down gitu ya. Iya. Iya. Baik. Saya juga sependapat ini dengan Pak. Jadi biar kita ketika ada emosi tentunya tidak terbawa emosi dalam mengambil keputusan. Wah, PSE-nya Bu Ulfa ini sangat luar biasa loh ya. Alhamdulillah, itu pendidikan di guru penggerak juga PSE. Sangat banyak ilmunya yang didapat ini ya. Wah, hebat. Nah, kemudian apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang mempermudah ketika keputusan. Seperti yang saya sampaikan di awal, keterbukaan, musyawarah, sepakat bersama. Kalau dengan musyawarah terus hasil keputusan itu merupakan sebuah kesepakatan, insya Allah itu akan menghasilkan sebuah langkah yang maksimal. Dan kemudian ketika keputusan itu sudah diambil dan disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah, bagaimana responnya warga sekolah? Ya sangat merespon sekali, karena ini tidak hanya terkonsep saya selaku pemimpin yang memberikan keputusan, karena ini merupakan hasil musyawarah bersama dan menjadi keputusan bersama, kesepakatan bersama, sehingga semua berusaha maksimal untuk melakukan keputusan tersebut. Jadi ada tanggung jawabnya Dari tanggung jawab jadi ada itu apa namanya, kalau istilahnya itu motivasi secara intrinsik gitu ya Bu Ulfa ya. Masya Allah. Nah kemudian ini yang terakhir, pertanyaan terakhir. Oke. Kira-kira dari semua hal yang disampaikan dalam wawancara ini ya, yang dapat jenengan petik dari pengalaman Anda selama mengambil keputusan yang menyangkut dilema etika, kira-kira apa? Dengan hasilnya kita melaksanakan wawancara ini ya. Oke, ini dengan sangat bermanfaat sekali kehadiran Bu Indri di sekolah kami. Terus suatu kehormatan saya dipercaya sebagai kepala sekolah yang dijadikan narasumber wawancara. Terima kasih Bu Indri. Ini kembali lagi mengulang kayaknya pendidikan guru penggerak di angkatan 4, mengingat lagi karena ketika saya pertanyaan-pertanyaan yang Bu Indri berikan itu mengingatkan saya dengan materi yang ada di guru penggerak. Makanya keren loh guru penggerak itu. Saya bisa mengingat bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan, terus yang ketika dihadapkan dengan permasalahan dilema etika dan bujukan. Sangat bermanfaat sekali. Semoga ini menambah refresh bagi saya ketika ada permasalahan mengingat kembali pembelajaran yang ada di penggerak. Jadi semakin kesini kalau sudah terbiasa kita mengambil keputusan dengan dilema etika, tentunya katanya Bu Ulfa tadi sudah luar biasa ya menerapkan ada 9 langkah begitu ya. Jadi terlatih begitu terlatih untuk lebih tangguh dalam mengambil keputusan yang berbasis dilema etika. Awal-awal itu lama, 9 langkahnya teman-teman ketika berpikir terus selesai dan bijaksana hasilnya. Jadi sudah expert begitu ya. Bisa karena terbiasa. Masya Allah, kita sudah sampai di akhir pertanyaan. Ini sangat luar biasa sekali jawaban dari Bu Ulfa. Saya jadi juga banyak mendapatkan ilmu dari sini, dan juga saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan ya Bu Ulfa ya. Sama-sama Bu Indri. Sehat-sehat selalu, semoga selalu bisa mengambil keputusan yang bijak, kemudian yang tadi berpihak pada murid, dan juga berasas kebermanfaatan dan meminimalisir resiko. Dan semoga juga saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan, baik itu dari PGP dan juga dari jenengan tentunya. Amin. Pasti itu sudah tidak dilakukan lagi panjenengan. Oke. Jadi saya akhiri sampai di sini. Mungkin lain kali kita bisa sering-sering lagi, tidak apa-apa ya Bu. Oke, siap.
bahagia. Matur nuwun, semoga sehat selalu. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia-manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita.